Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have. Guys, ini kita lagi bikin pengganti aki ya. Di sini 12 volt dengan 15.000 mAh, dimana satu rangkaian seri baterai ini adalah 12 volt 3000 mAh. Kalau dikalikan dengan 5 jadi 15.000 mAh. Ini buat sebagai suplai energi untuk robot kita, robot mengangkut sampah otomatis ya guys. Di sini kita pakai juga battery management system BMS dengan kapasitas 40 ampere ya guys. Tuh ada tulisannya guys, 3S 40 ampere. 3S itu 3 rangkaian seri, artinya baterai di seri 3 buah gitu guys. Oke. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua guys? Selamat datang kembali di Wijaya Family TV Channel. Nah, kali ini saya punya surprise ya, yaitu tara, ini adalah driver motor DC ya. Ini cukup handal. Saya pernah juga mencoba yang satu channel ya, yang ini saya membeli yang 2 channel. Oke, aplikasi untuk driver motor DC ini bisa dipakai untuk robot ya. Itu banyak digunakan pada aplikasi robot, biasanya menggunakan motor-motor DC dengan gearbox ya, yang ampernya cukup tinggi atau arusnya cukup tinggi. Nah, kali ini driver motor ini adalah motor namanya tuh Citron ya. Sesuai di box ini adalah Citron Technologies ya produksinya. Ini diproduksi oleh Malaysia ya. Oke, tipenya MDD10A. Jadi dia ada dual channel di sini. Satu channelnya itu masing-masing 10 ampere ya. Jadi 2 channel masing-masing itu 10 ampere gitu ya. Oke, saya juga pernah menggunakan driver ini sebelumnya yang single channel. Di situ saya coba kemampuannya itu cukup lumayan ya, dengan motor yang besar gitu, yang bergearbox dengan tegangan 12 volt itu cukup kuat gitu ya, dan tidak panas tentunya gitu ya. Nah, ini dia barangnya. Nah, ini saya rekomendasikan juga buat teman-teman ya. Biasanya itu untuk driver motor DC itu sering kebakar ya. Ini enggak tidak pasti gitu, entah di MOSFET yang bagian sininya atau bagian mananya gitu ya. Yang pasti MOSFET rangkaian H-bridge driver motor DC itu biasanya tuh lebih rentan
MOSFET ini guys. Nah, ini channel yang pertama nih sebaris segini guys. Ini channel yang kedua segini. Ini inputnya, ini inputnya dari Arduino. Kita akan coba nanti. Nah, ini outputnya. Output itu yang hitam ini output ke motor. Ini adalah input tegangan, supply-nya ya, supply ke motor maunya berapa. Ini kayaknya sih mampu ya sampai 36 volt ya. Cuman saya akan menggunakan rangkaian ini nanti untuk di tegangan 12 volt untuk supply motor. Oke, langsung saja penjelasan input outputnya ya. Dimana kita ketahui itu untuk mengendalikan putaran motor dan kecepatannya diperlukan input berupa di sini direction 1 dan PWM 1, dimana pin direction 1 ini digunakan untuk mengendalikan arah putaran motor untuk channel yang pertama di pin motor yang ini, motor yang pertama ya guys. Di sini M1A dan M1B. Nah, nanti pin direction 1 ini diberikan logika 0 atau 1 ya untuk mengendalikan putaran motornya searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, sedangkan PWM1 ini adalah pin untuk mengendalikan putaran motor, kecepatannya ya guys, untuk channel yang pertama. Nah, untuk mengendalikan kecepatan motor ini kita cukup memberikan output dari Arduino ke input driver motor DC ini itu dengan analog output ya, dimana nilainya 0 hingga 255 ya. Nah, kemudian di sini ada pin direction 2, dimana pin direction 2 ini untuk mengendalikan arah putaran dari motor DC yang kedua di channel yang kedua yang ini guys. Jadi di sini ada M1B dan M2B. M2A dan M2B ya, maksudnya pin motor kedua yang A, pin motor kedua yang B gitu ya. Oke, lalu ada pin tadi pin direction 2 itu sama ya, kita cukup memberikan logika 0 atau 1 saja untuk arah putarannya baik searah maupun berlawanan arah jarum jam. Lalu yang pin yang kedua ini adalah pin PWM kedua, yaitu untuk mengendalikan kecepatan putaran motor, dimana pengendaliannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang ini ya, pin PWM ini, PWM 1 itu sama dengan memberikan analog output aja ya, nanti di analog write maksudnya ya, dari pin Arduino nanti. Nah, di sini groundnya adalah ground untuk tegangan lemah ya, atau tegangan 5 volt dari Arduino. Oke, gitu aja ya. Jadi masing-masing channel ini kuat mengendalikan 10 ampere motor DC gearbox ya, ataupun non gearbox, yang pasti hanya 10 ampere. Dan ini juga yang channel keduanya adalah 10 ampere. Nah, untuk harga yang dual channel driver motor DC ini, motor driver dual channel ini harganya saya beli sekitar 260.000 dengan ongkos kirim sekitar 10.000 ya, jadi total 270 ribuan. Nah, sementara kalau kita beli yang satu channelnya itu 165.000 rupiah harganya. Jadi kalau dijumlahkan lebih kecil ya, lebih murah yang dual channel ini ya guys. Oke, untuk kalian pecinta pemrograman Arduino, kalian bisa menggunakan ya, saya referensikan kalian menggunakan motor DC driver ini ya, karena cukup tangguh. Saya pernah menggunakan untuk aplikasi robotik ya. Oke, untuk pemrogramannya langsung aja kita saksikan ya guys. Saya rasa untuk penjelasan dari rangkaian modul driver motor DC ini cukup jelas ya. Untuk kalian yang mau mencoba silahkan. Oke, langsung aja ya kita bagaimana cara memprogram driver motor DC ini untuk mengendalikan kecepatan motor DC ya guys. Oke, cus. Oke, baik guys, langsung aja ya kita coba pemrograman untuk mengendalikan kecepatan motor DC menggunakan
motor driver dual H bridge dari Citroen ya, 10 ampere masing-masing channel. Oke, kita langsung aja program ya guys. Di sini inisialisasi dulu pin-pin motornya, pin driver motor maksudnya, dimana pin-pin tersebut terdiri dari direction 1, yaitu untuk arah putaran motor 1. Di sini kita definisikan di pin 3 ya. Lalu PWM1 untuk mengendalikan kecepatannya di motor 1 kita gunakan pin 5 ya. Oh ya, perlu kalian ketahui pin 5, pin 6 itu bisa kita gunakan sebagai PWM ya. Kalian bisa lihat langsung di Arduino nya, di board Arduino nya. Oke, dial 2 ini untuk mengatur arah putaran motor kedua ya, kita pakai pin 4. Lalu untuk mengatur kecepatannya kita pakai pin 6 di motor kedua. Langsung kita buang-buang dulu yang tidak perlu ada ya, seperti keterangan ini tidak perlu ada menurut saya. Oke, kita besarkan dulu layarnya. Oke, kita buat setup dari seluruh pin menjadi output ya guys, karena semua pin itu perintahnya dari Arduino itu keluar dari Arduino ya, makanya kita setting sebagai output semua. Kita copy aja biar cepet ya guys. Oke, kita copy. Selesai. Nah, nanti fungsinya itu lebih enak kita buat fungsi gitu ya, maksudnya ya, untuk membuat program mengatur kecepatannya itu lebih baik ya, kita buat fungsi biar lebih mudah dalam memprogramnya. Misal kita buat fungsinya adalah kita panggil fungsi di loop ini berputar searah jarum jam dengan kecepatannya 50% saja ya. Oke, lalu selama kita kasih waktu 3 detik aja, kemudian berhenti ya selama 3 detik juga. 2 detik aja deh ya, nggak terlalu lama ya. Kita copy aja, cuma berlawanan arah jarum jam ya guys. Berlawanan jarum jam. Oke, lalu setelah itu kita kasih berhenti juga. Oke, jadi guys, nah tinggal kita buat fungsinya sekarang ya. Void fungsi berputar searah jarum jam. Oke, seperti ini guys. Kita setting digital right untuk direction ya, pin direction 1 itu koma H
high. Dan di analog right. Kenapa kita mesti pakai analog? Karena dia pin PWM ya. PWM itu berkisar dari 0 hingga 255. Nah, di sini karena kita akan mencoba dengan kecepatan 50% ya, maka setengah dari 255 sekitar 120-an ya guys. Oke, ini untuk berputar searah jarum jam. Lalu kita copy aja ya untuk fungsi berlawanan arah jarum jam. Oh ya, perlu kalian ingat ya guys, fungsi di sini kan yang dipanggil di void loop ini harus sama namanya ya guys, jangan sampai beda, karena kalau beda nggak bakalan bisa dipanggil guys. Oke, ini udah perlawanan, di sini kasih low ya guys. Ini kalian untuk menentukan low atau high-nya ini coba-coba aja ya, karena tadi dicoba dengan dikasih high itu motor itu berjalan searah jarum jam yang untuk motor pertama. Oh ya, ini baru motor pertama ya, ini harusnya ada 2 motor ya guys. Kita copy, kasih low aja. Oh ya, jangan lupa ini buat motor kedua ya guys. Nah, di sini kita copy juga. Oke. Jangan lupa kita ubah di sininya harus V2 dan PWM2. Oke. Save-nya nanti dulu, yang berhentinya belum guys. Bawa aja ya. Copy aja biar cepet ya gini, tapi kita tidak perlu menentukan arahnya ya guys, karena kita akan mematikan motor tersebut. Kalau mematikan berarti kita hanya membuat si pin PWM ini menjadi 0 aja guys. Oke. Berhenti. Oke, selesai guys. Oh iya, jangan lupa untuk melihat statusnya di sini kita gunakan serial monitor nanti ya. Kalau serial monitor berarti kita butuh mendefinisikan atau men-setting serial titik begin, itunya aktif ya. Kita pakai 9600 bps saja. Sini kita kasih status ya agar muncul di serial monitor nanti. Ini kasih kutip berputar searah jarum jam. Kita copy aja di sini. Berhenti. Sini lagi kita copy, berputar, berlawanan jarum jam. Lalu di sini juga berhenti lagi. Oke, selesai guys, kita simpan dulu ya. Pakai ini. Ya, oke.
sekarang kita download ya guys. Oke, sebelum di download kita compile dulu apakah ada yang error program kita. Oke, ternyata tidak ada yang error ya. Langsung aja kita setting dulu. Board yang dipakai ada Arduino Uno, COM-nya COM 5 sudah ya. Oke, langsung aja kita upload. Oke. Ya, oke, selesai guys. Mantap guys. Sekarang kita lihat ya perputarannya gimana ya. Kita lihat dengan serial monitor ya guys. Nah, ini jalan guys. Oh ya, ada yang perlu diubah. Sorry. Jadi di sini kita harus pakai serial print len ya. Jadi dia langsung ganti baris. Jadi 2000 years later. yang lanjut di baris pertama terus. Di sini perlu print len. Ini print len. Oke. Semua ya guys. Kita save dulu. Lalu langsung upload kembali. Ya, berhasil. Kita lihat di serial monitor ya guys. Oke. Berhenti. Kita berjalan-jalan. Oke, berhenti lagi. Oke, satu siklus sudah selesai ya. Nah, ini kembali ke siklus awal. Berhenti. Oke, sesuai ya guys. Tadi perlawanan, sekarang searah jarum jam. Motornya ya. Berhenti, lalu berputar lagi searah jarum. Kita berlawan jarum jam, berhenti. Oke. Oke, sekarang kita lihat perlawanan arah dari jarum jam kembali. Sini kita lihat motor drivernya ya, indikatornya. Ini motor 1, ini motor 2. Jika berlawanan arah juga indikatornya juga berbeda nilainya ya. Oke. Ini Arduino-nya. Sini kita gunakan pin 5 dan 6 ya untuk PWM motor 1 dan PWM motor 2. Baterai yang saya gunakan di sini 12 volt ya, 12 volt, 12.000 mAh yang saya buat dari baterai laptop ya, bekas. Bisa dibeli guys di Tokopedia atau di Bukalapak ya, banyak baterai bekas biar murah guys. Oke, bagus ya. Oke guys semua, sobat-sobat Wijaya Family TV, demikian percobaan untuk kendali kecepatan motor DC gearbox ini ya, menggunakan driver motor Citron produk Malaysia ya. Mudah-mudahan nanti Indonesia punya ya guys produk pengendali kecepatan seperti ini ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share-nya ya guys, agar channel ini dapat berkembang lebih jauh dan tentunya bermanfaat untuk semuanya ya yang memerlukan tutorial pengendalian kecepatan motor DC ini ya guys. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekarang kita lagi bikin part buat tempat baterai si robot ya. Ini buat baterai yang lifting naik turun, yang ini baterai motor utama, roda utama, dan supply utama untuk controller ya. Ini untuk sensor limit switch ya, batas depan belakang dan atas bawah lifting lengan ya. Ini udah mau jadi nih. Kita bikinnya sekitar 2 cm tingginya. Ini kontrolnya. Ini monitornya. Ini menu-menunya nih buat ngatur menu naik turun. Ini controller utama. Ini controller utama 3D printing ya. Mantap guys. Guys, ini udah selesai ya. Cepet banget ya. Ini oh ya, ini kita bikin 1 cm aja dia buat biar si baterainya ini nggak goyang nanti guys di baterai robotnya ya. Langsung aja ya kita congkel. Nah, ini guys. Nah, jadi guys. Mantap coy. Mantap coy. Mantap coy. Ini case baterai yang gede. Ini case baterai yang kecilnya. Gila coy. Mantap coy. Mantap coy. Ini ada supportnya ya. Supportnya ini bisa kita bersihin nanti. Bisa kita hilangin karena dia harus pakai support, kalau enggak nanti dia kena gantung ya, nanti dia bisa jatuh dia. Ini butuh support ini guys. Mantap guys. Nanti sensor limit switch kita tempel di sini. Ini megang ke tiang ini guys. Nah, kayak gini guys. Mantap guys. Oke, thank you. Oke guys, sekarang robot kita udah dipasang lengan maju mundur. Lengan maju mundur ya. Hari ini tinggal naik turunnya nih guys. Ini agak keras. Nah, gini guys nanti guys. Gitu guys. Cukup kokoh. Nah, tuh. Tap gitu guys. Lengan maju. Lengan mundur. Maju. Oke. Mantap guys, ini robot otomatis pembuang sampah. Nah, ini tempat sampahnya nanti kita taruh di depan sini guys. Gini guys ya. Pegang lengan ini guys. Ini guys. Nanti dia diangkat naik sini terus ke depan sambil muter balik. Rencana si tempat sampahnya seperti ini guys.
setiap orang mau buang sampah dia otomatis langsung kebuka, set gitu kan, buang, tutup lagi. Nanti di sini dimonitor oleh sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian sampahnya udah sampai mana. Oke. Nanti ada sensor lagi di sini untuk ultrasonik lagi buat sensor si tangan, kalau ada orang mau buang sampah dia udah mendeteksi langsung ini buka. Set. Gitu guys. Kita masang apanya nih, We? Yang ini. Motor yang mana? Ini motor yang di situ. Saya terlibat juga ya. Oke, siap. Oke, hari ini full 5 jam untuk membuat pegangan ini ya pakai 3D printer. Ini 2 buah, ini habis waktu 5 jam kurang. Oke. Nanti ini kita buat kasih poros ya. 1 2 sisi. Nanti di sini kasih lengan ke atas untuk bisa naik ditarik maju mundur. Oke, jos. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba membuat rangkaian baterai 12 volt 3 sel ya, 3 sel 12 volt 6000 mAh dengan kapasitasnya ya. Yang kita butuhkan adalah seperti ini soket baterai ya. Soket baterai ini bisa ada juga yang jual satuan gini. Nanti bisa dibeli persatuan atau udah jadi isi 3 biasanya sih ya. Isi 3 ini saya susun seperti ini. Jadi isinya 9 baterai. Di sini tujuan saya karena saya akan membuat baterai ini 12 volt 6000 mAh ya. 6000 mAh itu satu baterai ini kan. Satu baterai ini kapasitasnya sekitar 2000 mAh. 2000 mAh ini nanti kita kan dibuat paralel 3. Jadi 2000 dikali 3 gitu. Jadi 6000 mAh. Itu di paralel. Kalau kita tahu ya kalau di paralel itu kan menambah kapasitas arus. Ini dijumlahin aja nih. 3 kali paralel gitu. Akan menghasilkan 6000 mAh. Nah, dimana untuk rangkaian baterai kali ini karena kita inginkan adalah 12 volt tegangannya, atau lebih tepatnya 12,6 volt nanti nih ya, satu rangkaian seri ini. Kenapa mesti di seri? Karena kita mau menghasilkan tegangan 12,6 volt, dimana satu baterai ini kalau dicas penuh itu adalah 4,2 volt. Jadi kalau dikali 3 adalah 12,6 volt. Nah, nanti kita butuh apa aja selain baterai dan soket baterai ini? Soket baterai ini 3 kali 3 ya. Isi 9 ini kita butuh 2. Sini ada 2 buah ya. Baterai kita butuh 9 buah. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah indikator baterai. Ini kapasitas 12,6 volt ya untuk 3 sel. Kalau untuk 4 sel nanti ada sendiri. Nah, bisa sobat semua cari di Bukalapak. Itu banyak. Kemudian kita butuh ini adalah BMS, baterai management system. Di sini udah ada ini yang regulator MOSFET ya. Regulator MOSFET di mana di sini ada untuk tegangan, karena kita pakai 3 sel ya, ini juga harus 3 sel BMS-nya. Nah, BMS 3 sel itu terdiri dari tegangan 4,2 volt, 8,4 volt dan ini 12,6 volt. Nanti kita koneksiin. Oke, BMS 1 buah aja, 1 buah indikator baterai 1 buah. Terus kawat nikel. Kawat nikel ini kita butuhkan untuk rangkaian ini yang buat seri, nanti di paralel kita sambungin semua. Terus kita butuh kabel output dari tegangan 12 volt ini. Oke, dan juga kita butuh isolasi 3M ini biar kuat ini untuk menempel modul BMS ini dan juga modul baterainya, modul indikator baterainya. Oke, nanti kita potong
ukurannya. Di sini saya udah membeli tingkat tambahan. Oke teman-teman, di sini kita pastikan susunan baterai seperti ini ya. Ini ke atas, 3 ke atas, 3 ke bawah, 3 ke atas, karena ini diseri dengan ini dengan ini diseri dengan ini dengan ini diseri dengan ini, baru semuanya di paralel. Ini nanti paralel sini, ini paralel ya. Oke.
box aja ini masih kelihatan kurang kuat gitu nempelnya. Guys, jadi tinggal kita hubungkan ke modul BMS. Kalau kita hubungkan ke modul BMS ini, nanti kita sambungkan dulu ke indikator baterai. Wih, ada inputan guys, ini harusnya di 0 voltnya ini juga harus diparalel guys, jangan sampai lupa ya. Mantap guys, ini 0 voltnya kita paralel, terus ini 4,2 voltnya kita paralel, terus ini 8,4 voltnya kita paralel, terus ini 12,6 voltnya kita paralel. Oke, itu semua kita hubungkan ke modul BMS sama modul indikator baterai. coba konekin yang 0 voltnya dulu ya guys.
botolnya guys.
penuh ya. Ini artinya dia tegangannya 12 lebih ya. Oke, tinggal kita kasih kabel output. Kabel output ini nanti negatifnya tuh yang hitam ke sini dan yang positifnya ke sini gitu guys. Oke guys. Oke. Jadi baterai ini murah banget ya guys ya biayanya. Bayangin aja kalau misalnya satu baterai ini cuman Rp5.000, 5.000 kali 9 cuman Rp45.000. Rp45.000 beli ininya, beli soketnya ini, dua ini cuma habis 6 ribuan ya, Rp6.000 ini sama ini 6.000, tambah ini 12.000, nggak nyampe sih 12.000 paling 7 ribuan ya, 7.000 ditambah ini 20 ribuan, sama saklar 5 ribuan, jadi modul BMS 20 ribuan ya, total 100.000 lah guys. Ini murah banget kan. Kalau kita total ini cuman ya sekitar 100 ribuan lah. Coba bisa gantiin aki kering motor juga nih guys. Aki kering motor pun bisa pakai ini. Oke, terima kasih buat sobat-sobat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, terima kasih. Oke guys, kita akan coba ya jalannya dia ya, si robotnya. Yang tadi sempat kebalik itu PWM-nya guys, pin PWM-nya kebalik. Oke, sekarang kita coba ya. Kita ulang, ini matiin dulu, hidupin. Oke, dia menunggu posisi armnya atau lengannya ini ke bawah ya. Ini posisi lengan ini, dia harus dalam menyentuh ini ya. Tapi kita coba simulasi aja, yang penting kita mau simulasi jalannya dulu ya. Oke, ini jalan guys. Oke guys, berhasil ya. Oke guys, sekarang kita habis pasang ini ya. Ini udah kita coba pakai program sendiri, ini udah bisa tutup ya sensornya. Kalau kita halangin gini dengan jarak kurang dari 50 cm itu dia udah kebuka. Oke, di sini berantakan banget ya karena baru habis nyambung kabel nih. Solder juga masih panas. Berantakan sekali guys, tapi yang penting kita senang guys. Kita bikin robot pengangkut sampah guys. Jadi pas tangan kita gini ya, nanti ini posisi di bawah nah, di bawah situ nah, dan nanti setiap posisi tangan kita begini dengan jarak kurang dari 50 cm dia udah ngebuka. Tutup lagi, dikasih waktu 3 detik sampai 4 detik ya nanti. Oke, selanjutnya nanti kita akan pasang kabel seperti ini untuk yang sensor limit switch batas belakangnya ya. Terus kita pasang setting ini nih, ini buat maju mundur ya, motor maju mundur dengan belt maju mundur. Nah, ini tingkat kekerasan tarikan tensioner ini nanti kita kasih karet di sini biar dia mulur sendiri. Oke guys, mantap guys. Inilah penampakan keseluruhannya. Jadi lumayan banyak ya kita pakai komponen-komponen buatan 3D printer ya. Sini yang hijau-hijau ini kebanyakan itu adalah dari 3D printer, produk 3D printer ya. Ini sampai ini pun kita rubah. Ini produk 3D printer semuanya, ada 1, 2, 3, 4. Oke guys, lumayan banyak guys. Di sini port yang kita pakai dari Atmega ini lumayan hampir banyak ya. Ini belum dipasangin lagi nih port di sini untuk sensor tempat sampah ya. Ini banyak banget nih. Dan belum lagi nanti sensor limit switch 2 pin, jadi tapi masih cukup lah. Arduino Mega
2560 ini lumayan ya, digital outputnya ini banyak banget, digital pin nih maksudnya, digital IO nya ini masih banyak nih sisanya. Oke guys, nanti gitu guys. Kenapa kita pilih kabel telepon di sini? Karena di sini mulur ya. Sedangkan kabel ini biar rapih gitu ya. Dengan kondisi mulur itu lebih bagus kita gunakan kabel telepon ini guys. Oke.